Nah, hari ini saudara para pemirsa, didik hati Anda, didik hati saya, didik hati kita semua. Kenapa saudara? Bangsa Israel hampir saja Tuhan akan habisi mereka. Ketika mereka begitu serakah, makanan belum habis, mereka mau ambil lagi saudara. Nah, itulah sebabnya jangan sampai keserakahan menguasai hati kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 6 berkata begini, ibadah disertai dengan rasa cukup besar keuntungannya. Kita harus punya rasa cukup saudara. Rasa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bisa mengucap syukur. Bahkan saudara, ada satu ayat yang saya mau ajak saudara buka. Ayo, mari kita buka. Lukas pasal 3. Mari bersama-sama saudara, ayat ini perlu Anda baca, perlu kita baca, pemirsa. Perhatikan, Lukas pasal 3, ayat 14. Sudah? Anda sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Mereka bertanya kepada Yohanes. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan harus minta melalui Yohanes Pembaptis, belajar untuk cukup dengan gajimu. Saudara, untuk topik ini, tentu saya tidak bisa membahas di dalam acara ini, karena ini sangat menarik sekali untuk didiskusikan. Saudara, itu sebabnya Anda dan saya harus belajar cukup. Ya. Nah saudara, berikutnya lagi saudara, masalah hati, Anda harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Paulus menulis itu kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal, dan hati-hati dengan iri hati. Seringkali saudara, iri hati kita berkompetisi dengan orang-orang lain. Orang lain bisa memiliki sesuatu, Anda kepengen punya sesuatu. Tanpa Anda sadari, itu menghancurkan keuangan saudara. Belajar dengan baik untuk jaga hati. Itu adalah poin yang keempat ya. Jaga hatimu. Landasan yang keempat adalah hati. Landasan yang kelima. Kalau Anda mau punya landasan keuangan yang tidak tergoncangkan, bangunlah keuangan Anda di atas kejujuran. Bukan di atas kecurangan. Dalam Anda berbisnis, dalam Anda melakukan transaksi apapun, jangan curang. Saudara, di dalam Mazmur 37, mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 37, ada satu ayat yang Anda perlu perhatikan di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri karena orang berbuat curang. Tuhan berkata, jangan saudara melihat, saudara ada orang curang, lalu Anda juga kepingin curang. Jangan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau Anda punya kejujuran. Ya, jadi yang kelima harus dibangun dalam kejujuran. Nanti Anda akan tahu kenapa apa yang saya sebutkan ini penting. Karena sekali lagi akan digoncangkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik. Betul? Allah Tuhan kita tidak akan pernah bekerja sama dengan orang fasik. Itu yang Anda harus perhatikan. Yang berikutnya, yang keenam, Anda harus membangun bisnis Anda, keuangan Anda di atas landasan kebenaran, bukan penipuan. Saudara, berapa banyak saudara yang dikasih Tuhan? Kita melihat transaksi-transaksi keuangan di dalam dunia ini dibangun atas dasar kebohongan demi kebohongan. Penipuan demi penipuan. Coba Anda perhatikan saudara secara skala global saja. Hari-hari ini Anda baca di koran, berapa banyak saudara skandal keuangan demi skandal keuangan. Kebohongan demi kebohongan mulai disingkapkan saudara. Bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh dunia. Ini memperlihatkan betapa transaksi-transaksi keuangan yang ada dibangun di dalam dunia ini adalah berdasarkan penipuan. Nah, inilah yang akan digoncangkan oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang keenam, saudara yang dikasih Tuhan, bangunlah landasan Anda berdasarkan kebaikan, suatu yang etis. Jangan Anda membangun ekonomi keuangan Anda secara tidak etis. Anda jangan menyengsarakan orang lain. Berapa banyak saudara hari-hari ini melalui pornografi, melalui narkotika, memang orang bisa dapat untung di sana, tapi itu adalah yang tidak etis, itu tidak membangun dengan kebaikan. Justru itu menghancurkan kehidupan banyak orang. Berarti orang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Poin selanjutnya saudara, Anda harus bangun berdasarkan integritas. Anda dan saya harus belajar untuk membangun dengan integritas. Nama Anda penting, karena itu menggambarkan nama Tuhan yang Anda bawa. Amsal 22, mari kita buka firman Tuhan. Amsal 22, ayatnya yang pertama. Amsal 22, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata begini saudara. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang
lebih baik daripada emas dan perak. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus lihat integritas itu penting sekali. Ya. Nah, berikutnya lagi. Landasan apa yang Anda harus bangun? Anda harus tahu, Anda ini bukan pemilik. Ingat, seluruh yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kita bukan pemilik. Kita adalah pengurus yang harus bertanggung jawab. Yang mengurusi seluruh kekayaan titipan Tuhan dalam hidup kita. Anda dan saya bukan pemilik, Anda dan saya adalah pengurus. Ya, dan yang berikutnya adalah Anda harus menjadi orang benar, jangan hanya jadi orang Kristen. Saudara, saya yakin Anda sudah baca Yesaya 60 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 5, di mana dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa oleh Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Oh, semua orang Kristen pasti akan suka dengan ayat itu dan berkata, amin, haleluya, praise the Lord, puji Tuhan. Saudara, Anda harus tahu bagaimana kekayaan bangsa-bangsa akan pindah. Itu tidak terjadi hanya lewat doa, itu tidak hanya terjadi ketika Anda beribadah. No, Alkitab itu berkata, bangkitlah, terangmu sudah terbit atasmu. Karena dunia dikuasai oleh kekelaman dan kegelapan. Saudara, tahukah saudara, dunia transaksi keuangan hari-hari ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kekayaan ini dipindahkan. Tetapi persoalannya adalah banyak orang Kristen yang hidupnya tidak benar. Tuhan mau kebenaran itu bangkit, terang itu menyala, sehingga apa yang Tuhan ada di dalam dunia ini, Tuhan bisa pindahkan kepada kita. Salah satu persyaratan penting adalah terang yang ada dalam diri kita harus bangkit. Karena dunia yang dikuasai oleh dunia ini, keuangan yang dikuasai oleh dunia ini adalah perekonomian yang dibangun secara tidak benar. Secara hal-hal yang tadi saya katakan, dengan penipuan, kebohongan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalau Anda mau membangun landasan keuangan dengan tepat, jangan Anda ingin cepat kaya. Jauhi keinginan cepat kaya. Karena orang yang ingin cepat kaya, saudara, Alkitab mengatakan tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat kaya, saudara, tanpa dia sadari, saudara, dia akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan akhirnya, saudara, dia terjebak dengan keputusannya sendiri. Anda harus belajar satu firman sebagai firman yang terakhir, Amsal 13. Untuk hari ini, Amsal 13, ayat yang pertama saya bacakan buat saudara ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Janganlah Anda ingin cepat kaya. Saudara, miliki landasan keuangan yang kuat. Tahan gempa, tahan krisis. Saya yakin Anda akan keluar sebagai seorang yang hidup dalam kemerdekaan keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam acara kita selanjutnya. Pemirsa sahabat Beyond Success, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Pastor Leonardo Syamsuri mengenai Kingdom Financial Blueprint, saat ini telah hadir bersama saya Pastor Leonardo Syamsuri. Shalom Pak Leo. Shalom Bu. Pada saat hari ini juga kita menghadirkan Ibu Fani Lukman. Beliau adalah wanita karir, pengusaha yang begitu diberkati oleh Tuhan. Shalom Ibu. Shalom. Ya, baik Pak Leo, saya mewakili pemirsa mungkin juga ingin bertanya setelah mendengarkan penjelasan Bapak. Mengapa kehidupan spiritual merupakan landasan keuangan kerajaan itu? Apa hubungannya antara uang dengan spiritualitas, Pak Leo? Iya. Nah, kita harus mengerti bahwa kita sebagai orang Kristen, kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Bukan hidup dari belas kasihan dunia ini. Nah, kita harus tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kehidupan spiritual itu sangat penting sekali. Nah, kadang-kadang para orang-orang Kristen ini seringkali menganggap bahwa uang dengan Tuhan itu terpisah. Uang dengan spiritual itu terpisah. Sehingga pada akhirnya mereka memisahkan Tuhan, uang. Padahal kehidupan kerohanian kita itu menentukan. Karena firman Tuhan di dalam Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat 10 berkata bahwa Tuhan akan melimpahi kebaikan di dalam pekerjaan kita, buah kandungan kita, hasil ladang kita. Apabila kita mendengar suara Tuhan. Dari situ kita melihat koneksi berkat keuangan dengan kehidupan spiritual sangat menentukan. Bahkan di dalam satu ayat di dalam Yesaya pasal 1 dikatakan bahwa apabila engkau mendengar suara Tuhan dan menaatinya, maka engkau akan memakan hasil baik dari negeri. Berarti perkara-perkara spiritual kita tidak boleh anggap sepele, karena ini akan menentukan hasil kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang seringkali membuat orang Kristen akhirnya menganggap bahwa perkara spiritual nggak ada gunanya.
Padahal itu penting sekali, karena Allah itu adalah roh. Ya. Tuhan itu mementingkan sekali kehidupan spiritual kita. Ya. Begitu. Karena di dalam kehidupan spiritual kita ada kehidupan. Ada kehidupan. Karena kehidupanlah yang menghasilkan uang, Ya. bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya.